Ozar Angkuti. Yoi, halo Bang Panji. Seger banget muka. Yoi dong. Gokil. Ini. Apa sih rasanya segar selalu? Rahasianya? Iya. Semangat, olahraga teratur, diet juga dijaga juga, ya kan? Oh gitu. iya, emang gitulah. Soalnya gokil, lu tuh sibuk mulu tapi muka selalu segar tuh gimana tuh? Sibuk masih biasa, Bang. Hah? Sibuknya mau biasa. Hebat. Sibuk lari dari kejaran netizen ya? Nah, itu rahasia muka segar adalah dikatain dekil sehingga akhirnya saya sekarang skincarean. Bukankah rahasia di balik segernya lu hari ini adalah cinta lu yang berbunga-bunga? Oh iya, itu jelas lah. Emang gue sayang banget sama pasangan gue, Bang. Kacau dah. Gue baru dikenalin sekarang. Nah, boleh sebut namanya? Boleh. Kalian sering bikin konten bareng ya? Sering. Kalau dia mau in-frame dikit juga nurut dia orangnya. Oh iya, namanya Aisyah. Nah, Aisyah ini kenal sama lu dari mana? jadi pada waktu itu ada seminar ya kan. Kapan lu slide to her DM? Gokil. Jujur Enggak, gue nggak DM. Oh, gue pertama DM cuman red flag ternyata DM. DM tuh bisa red flag sekarang, Bang. Masa sih? Bukannya itu wajar ya DM-an? Kan tergantung apa yang isi DM. Nih, jadi gue pertama DM, nih tapi setelah udah ketemu ya, udah ketemu, udah follow-followan, terus gue DM, gue bilang kayak, jadi dia bikin konten gitu kayak tentang kayak pacar-pacar gitu kan. Terus gue DM gitu kayak, emang Kak Aisyah pacarnya siapa? Gue nanya gitu. Lu manggilnya Kak Aisyah? Bercanda maksudnya waktu itu. Nah, terus dibales kayak pakai huruf gede nih. Hahaha, ngakak gitu, nggak ada yes or no-nya, pick me jatuhnya. Bohong. Bener. Pasti sih. Basa-basi anjing. Bener. Lu mau pacaran sama gua kagak? Gitu. Kagak. Nggak kayak gitu, Pick me itu Bang. apa sih? Gua sering banget denger pick me. Pick me itu apa ya? Ya Pick me itu bisa PICKME kan? PICKME. Pick me kan? Pick me. Apa sih pick me? Iya. Gua sering banget. Beneran nih, gua nggak tahu nih. Gua sering denger istilahnya pick me. Pick me itu kayak lu sebenarnya mau menyombong. Bukannya ini yang bikin warna kulit itu, yang warna kulit gelap karena banyak pick me kurang. Daki. Pigmen. Pigmen. Jauh. Kenapa daki bego? Jauh, Apa pick me itu gitu. apa? Pick me itu ya itu lu pengen dipuji tapi lu sok-sok merendah gitu loh. Pick me. Contoh statement pick me nih. Iya. Kayak gue tuh makan banyak banget dan gue nggak pernah olahraga tapi kenapa gue six pack aja ya? Gue bingung deh. Itu bukan humble brag namanya, kalau angkatan gue sih disebut tuh kan. Humble brag. Tapi kalau bukan maksudnya. Gue nih tahu nggak kenapa gue mengundang lu di YouTube gue? Nah, kenapa tuh? Karena lu adalah orang yang paling paham atas apa yang sedang menjadi fenomena di dunia internet. Digital, iya. Makanya gue mengundang lu. Dan ditambah dengan untuk mengesahkan pernyataan gue itu, lu bikin spesial judulnya Jaksel Apokalips. Ya, gitu. itu kapan? Itu tur ya? Itu tur mulai di tanggal 3 Agustus dan berakhir di 1 September. Kalau gue nggak salah, pertama Bali, Bandung, Bali collab dengan Adriano Colby. Inilah letak perdebatan gue dengan Oza. Iya, ini collab. Hanya dia yang bilang ini collab. Kan kayak Power Ranger aja kalau mau bergabung. Nggak ada, mana ada Power Ranger bergabung gitu? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Ini tuh udah kepanjangan gitu. Nggak ada begini tuh collab. Nggak kayak bro. Besok collab ya. Nggak ada. Iya. Bro, kepanjangan bro udah cut gitu. Aneh banget. Ada Bang itu. Enggak, karena kan X kayak Ozar Angkuti, X Adriano Colby gitu maksud gua. Iya, tapi nggak ada orang yang menggunakan ini sebagai bahasa tubuh. Ada Bang. Ini yang jadi perdebatan kami. Coba lu gini. Kalau misalnya itu barusan di screen capture dan dirilis, nggak akan ada yang kepikiran di collab. Kita berdua collab. Anti narkoba gitu. Nah, iya sih. Ya, Bali kota pertama. Bandung kedua, Jogja, Surabaya, final Jakarta. Itu dia. Gitu. Penjualan tiket sudah dibuka di majelislucuindonesia.com. Yang di Jakarta tanggal berapa? Jakarta 1 September. Ya. 1 September. Nah, si Oza ini gue undang karena spesial itu kan menandakan bahwa memang dia tuh paling tahu lah soal tren-tren yang berlaku. Termasuk pembahasan di Jaksel Apokalips, walaupun sebenarnya mungkin nggak banyak soal Jaksel. Nggak banyak soal Jaksel, karena itu kan udah judul dari 2 tahun yang lalu Bang sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya lebih cocok jadi Jaktim Apokalips ya. Tangsel Apokalips mungkin lebih masuk. Karena kan Jaksel sekarang. Kenapa? Karena Marcel jadi Bukan, wakil wali kota. Nggak ada maksud disebut Apokalips. Saya mendukung. Lu menjelek-jelekan. Saya mendukung Marcel. Saya kalau warga Tangsel saya pilih. Saya nggak mendukung Marcel. Oh, enggak. Iya. Jadi apalagi pembahasannya berarti selain Jaksel juga kan udah ya reputasi Jaksel juga lagi buruk Bang semenjak muncul Satria Mahathir kan
Hah? Kok Satria Matir? Satria Matir karena dia muncul di internet, dia ngeklaim bahwa dia Jaksel juga. Satria Matir yang mana? Yang mas-mas kacamata ya? Tato Polri. Iya. Tato Polri di Emang dada. dia beneran Tato Polri? Ada Tato Polri. Dia anak dari... Kayaknya enggak. Tapi dibilang dia punya banyak teman. Loh, bukannya dia ngakunya dia tuh anak dari iya. Dia anak polisi dia. Pacar lu lebih ngerti. Dia anak polisi. Ini pacar lu aja deh yang stand up dah. Tawan dia guys. Jangan. Semuanya direvisi sama Aisyah. Iya, Satria Mahathir dia ngeklaim Jaksel juga. Cogil. Julukannya. Cogil, iya. Kalau dia dijuluki Cogil, Cegil siapa? Cegil. Ya bukan Nadine Amizah yang jelas gitu kan. Gua nggak tahu siapa yang lain gitu maksudnya. Ya kalau bukan Nadine Amizah kenapa lu sebut-sebut? Anjing cari gara-gara. Bukan dia. Nadine Amizah ceras cewek waras kalau dia. Bukan dia. Jabat kali teras. Oza Rangkuti ini itu kan punya reputasi, ada dua reputasinya. Pertama, komika produktif. Iya. Dia di YouTube gue udah nggak tahu berapa kali promo. Betul. Walaupun semuanya tuh bukan untuk spesialnya dia. Baru ini, iya. Itu satu. Kedua, dia punya reputasi sering banget bikin marah netizen. Nah, iya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Iya. Kita mulai dari ngomongin Komika Rajin. Pada masanya, lu sering bikin show kan? Gue sering bikin show. Ya. Apa aja tuh yang... Kalau yang gue sendiri cuma Kesel Aja Night, sama yang bareng Comika kan Kesel Aja versus Lutfia Gizal waktu itu roasting. Kesel Aja Night bukannya ada beberapa seri juga? Kesel Aja Night yang lain cuma Zoom waktu itu COVID, Bang, ya kan? Yang di Ketawa Club tuh acara off air pertama gue bikin tuh Kesel Aja Night. Nah sisanya ya gue sering bikin bareng teman-teman, kayak waktu itu ada Yaudasi, terus acara-acara... Yaudasi sama siapa? Yaudasi itu ada, kalau nggak salah ada gua, ada Duto, ada Ali Jadong sebelum konflik, ada Odi, ada banyak lah di situ. Katanya gitu. Aldi setelah konflik namanya Kesaulia ya? Kesaulia, iya. Berarti Aldi Jadong. Aldi Jadong waktu itu, iya benar sebelum Kesaulia. Udah kayak anakin dari Darth Vader ibaratnya Aldi itu, Bang. Aldi sering gue tamparin. Terus abis itu ya udah sih apa ya? Gua sama Aldi itu yang sama yang 2 kali bikin acara politik. Petrus juga. Itu kan sama si Kurus. Gua sama Aldi 2 kali ya udah sih sama brengsek lu atau apa gitu. Ada yang di Bandung. Eksplisit. Bukan, eksplisit beda lagi. Komedi Junkies. Enggak, itu gue nggak ikut. Bajingan, BAD. Bajingan, betul. Iya. Gue punya merch-nya. Gua, Aldi Jadong, Eki, ada siapa lagi tuh, lupa tuh banyak tuh. Yeah. Ya itu Bang, biasanya gue cuma Bandung ya, Iya, main cuma 15 menit, 20 menit, 15 menit. Nah, makanya gue pengen coba nih yang sendiri 1,5 jam ya kan. Tapi rada random juga ya. Maksud gue, lu ada masanya. Ya pertama kan yang apa tadi show yang pertama tuh yang Kesel Aja Night. Iya, Kesel Aja itu dari podcast kan? Dari podcast Kesel Aja, ya, betul. Jadi lu punya show yang turunannya dari podcast. Lalu ada show yang turunannya dari podcast juga tapi sama Aji Pratama. Itu konten YouTube sebenarnya, bukan podcast. Konten YouTube, politik. Jadi kalau podcast lu kan lebih kepada apapun yang lagi rame kan? Iya, general aja. Current issue, politik ada, terus tadi yang bajingan apa? Bajingan itu cuman show stand up aja. Show stand up aja itu kayaknya. Jadi ragam juga ya jenis konten lu. Iya, dan pada waktu itu banyak yang ngajakin gue untuk bikin memang kebetulan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk bikin si Jaksel Apokalips ini. Jaksel. Dan sebenarnya tadinya harusnya udah 2 tahun lalu harusnya 2022. Namanya beda lagi. Namanya Jaksel Universe awalnya, tapi kan setelah gue pikir kayak waduh, mirip-mirip lagi sama Tretan Universe gitu kan. Jadi saya ganti. Iya, betul. Dan juga lebih bagus Apokalips. Lebih bagus Apokalips kan. Maknanya lebih nyampe. Lebih asik gitu. Kayak Universe tuh kayak terlalu umum. Betul. Kayak nggak ada sikap di situ kan. Betul sekali. Kalau Apokalips kayak sikap terhadap Jakselnya kayak di apokalipsin gitu. Nah, itu dia filosofinya memang. Tapi kenapa pada akhirnya tetap bagi gua untuk komik yang udah stand up dari rada cukup lama dan apalagi banyak diminati untuk ngisi show, 2022 tetap terlambat. Tetap terlambat 2022 menurut gua ya. Tapi kayak waktu itu materi gua juga belum banyak juga Bang Manji, belum cukup untuk sejam kayaknya 2022. Duit pada waktu itu. Materi belum banyak. Pada waktu itu. Duit, ya. Ya alhamdulillah lumayan lah. Kalau sekarang? Alhamdulillah. Gila. Emang ternyata jadi brand ambassador Erigo tuh ada manfaatnya, guys. Nah, iya tentunya makanya. Dibayar berapa sih lu? Erigo? Ya sih kelasnya. Karena kan saya makanya juga ikhlas pada waktu itu kan, gitu. Ya walaupun emang gua rasa Oza ini adalah satunya bahkan brand ambassador yang sangat ikhlas menggunakan produk Erigo. Iya. Yang lain tuh kayak kerja doang. Betul.
Betul. Bahkan iya, saking seringnya saya pakai Erigo, saya pendaftarin Muri gitu sebagai orang paling sering pakai Erigo. Lebay, nggak bisa. kayaknya gua karena Bang Sadat aja nggak sesering itu pakai Erigo. Waktu Oza di New York, Iya. Dan stand up di Eastville Comedy Club, dia bahkan menggunakan Erigo pada saat itu, ya kan? Gila. Membawa nama Erigo ke panggung open mic New York, ya kan? Luar biasa. Cuman ada satu brand Indonesia lain yang pernah naik Eastville Comedy Club selain Erigo. Physical. Baju gue sendiri. Tapi memang yang tadi gue bilang dia itu pakai dengan senang hati dan yang lain kerja itu beneran terjadi. Iya. Biasanya kan ada berapa? 20 orang berangkat. 20 orang. Ya, setelah acara pada nggak pakai. Iya, setelah pulang pada nggak pakai Erigo semua. Malah lu yang pakai. Itu dia yang bikin harusnya sadar gitu siapa yang menjadi prioritasnya dia. Malah kan? dibikin sakit hati waktu itu dia. Iya, malah JKT48 diajak ke luar negeri kan. Iya. Waktu apa sih ada collab antara Erigo dan JKT. Terus mereka dikirim kemana? Ke Jepang sempet. Terus tapi bukan cuma JKT48-nya ditempelin sama orang-orang lain. Iya. Yang kebetulan adalah abang saya sendiri. Santai bro. It's okay bro. Lu tenang sama gua. Saya juga. Lu santai bro. Saya udah maafin juga bang. Saya udah maafin juga. Pikir masih emosi. Bukan. Tapi emang waktu itu kan orang ngira kayak ini gimmick nih gitu. Kan biasanya. Emang lu benci abang lu kan? Bukan itu maksudnya. Jadi kan saya memang awalnya gimmick sebenarnya. Kayak ya udah Za, ntar lu ginian. Tapi di tengah saya sebel beneran. Sampai ada momen ya udah gue teriak-teriakan sama orang Erigo tuh puasa-puasa. Masa? Iya. Astagfirullah kan lagi puasa. Makanya itu batal kan. Makanya kayak bego. Demi Erigo bukan. Masa puasa batal demi material. Demi Erigo. Nggak maksud gue, dan bukan cuma itu, demi JKT48. Nggak, sorry ya, bukan apa-apa nih. Maaf ya Wota ya, ini bukan apa-apa nih Wota. Iya. Nggak layak lah untuk batal puasa kan? Iya. Hanya karena iri nggak ikut diajak ke JKT48, ketemu JKT48. Dan lu batal puasa demi JKT itu dosanya bukan di amarahnya bang. Iya betul, di JKT48. Pedofilia maksudnya itu yang nggak bukan. Maaf Wota, nggak semua. Emang umur lu berapa? Umur gua 33. Yang paling tua JKT48 berapa? Ya JKT48 mah paling tua 25 juga udah mau graduation biasa ya bang. Kok cepet banget lu? JKT itu orang dia latihan udah dari umur 14 segala macam gitu-gitu. Ya terus kenapa lu kemarin iri? Emang ini lu siapa? Apa istilahnya? Oshi gua. Nah, Oshi gua tuh Cika. Nah, dia yang berangkat ke Jepang sama abang gua. Cika Jessica. Emang dia JKT48? Itu bukan Oshi gua, dia MC Polri semalam kalau itu bukan tapi bukan. Ada Cika JKT namanya. Kenapa kok lu bisa sih laki-laki macam apa nyebut-nyebut cewek cakep lain di depan pacarnya sendiri? Emang lu pikir pacar lu nggak ya kan deg-deg gitu hatinya, anjing dia nyebut nama cewek lain di depan gue gitu. Cika hanya Oshi di FX, dia kan Oshi di hati gue bang. Itu, maksudnya dia sampai beliin lu bubur kacang hijau. Bukan dia yang beli, tapi kan asisten lu itu. Tapi itu udah settle? Tapi itu udah settle, gue udah baikan akhirnya. Dan pas termasuk sama Erigonya udah baikan? Udah, jadi abis teleponan, abis azan maghrib gue langsung minta maaf. Farhan temen gue, sorry ya tadi gue kebablasan nih, itu kayaknya godaan setan men, bulan puasa kata gue gitu. Tapi marahnya apa coba? Apa yang membuat lu sampai harus marah-marah? Ya gue marah kayak misalnya Bonar nih, dia udah loyal nih ke Comika nih selama ini. Terus lu tiba-tiba Comika ke luar negeri gitu. Terus yang lu berangkatin malah siapa anak-anak Batavia Joker gitu yang jarang kesini. Bonar juga pasti marah juga ya kan. Ya tapi kan masa sampai kayak bentak-bentakan gitu. Iya, ya itu memang agak childish menurut gue di situ. Dan itu menggambarkan lu pamrih. Itu makanya dosa gue terhadap Erigo sih. Gue mah kalau jadi pacar lu putus gue. Oh, nggak waktu sama cowok pamrih. Nggak, maksudnya kayak gitu doang putus kan masalah kecil doang gitu. Lu gitu aja berantem sampai batal puasa. Masa dia nggak boleh putusin lu gara-gara lu pamrih sebagai manusia? Cowok yang pamrih tuh nggak enak tahu, dikit-dikit kayak nanti nuntut-nuntut. Kalau gitu sih kan gue udah ngasih gue waktu gue untuk lu. Kalau kayak gitu lah pamrih. Nah gue baik sama gue mah karena emang lu sayang sama gue. Ih, gue nggak pernah kayak begitu bang. Gue ya udah gue apa yang gue lakuin tadi terbukti lu emang pamrih orangnya. Ke Erigo iya, kalau ke pacar gue mah kagak. Tahu dari mana? Dan gue zodiak lu apa? Sagittarius. Zodiak lu apa? Nih dan lu nih gue pakai kelompok penerbang roket nih. Lu tahu nggak? Kenapa? Karena kalau gue pergi sama cewek gue kayak gue nggak boleh pakai Erigo kalau pergi sama dia maksudnya. Kenapa? Iya dia takut dia. Kayak kamu boleh ngapain aja. Emang Capricorn gitu?
Iya. Capricorn. Capricorn gitu kan. Iya. Dia bilang dia mau karena dia peduli sama lu. Kayak ngerawat penampilan lu. Tapi dia kayak pengen kontrol. Kayaknya emang begitu, Bang. Gitu. Gue sekarang baik dikontrol, Bang. Tapi masalahnya Sagittarius emang orangnya pamrih. Jadi yang satu pengen mengkontrol, yang satu pamrih. Iya. Emang udah nggak cocok. Jadi kita Iya. Capricorn nggak cocok sama Sagittarius. Jadi Gua cariin yang lain deh. Lu tau Setiadi Ilham nggak? jangan. Teman akrab juga kita. Gym bareng. Turun bro, berat badan bro. Turun bro, 179. Turun 20-an kilo. Iya. Lu apa? Gue turun juga, Bang. Berat badan gue. Ngapain? Ya nge-gym juga. Oh, sangkain kayak Virgon. Bukan ya. Maksudnya Kok bermusik. bisa ya? Virgon maaf ya, Virgon suka DM gua. Virgon suka bilang, gue suka sama karya-karya lo. Virgon, lu kalau misalkan ditanya Sabu kenapa dan jawabnya adalah biar kurus, itu nunggu kurus dulu. Lah badan lu gemuk. Iya, salah ya. Siapa yang percaya? Iya sih. Salah. Emang dia alasannya biar kurus katanya. Iya. Tapi rata-rata orang kalau ketangkap karena Sabu katanya biar kurus. Tapi nggak nyangka sih dia, Bang. Maksudnya gue nggak nyangka Virgon nyambung. Gue juga nggak sih. Iya kan? Gue pikir tuh Cimeng. Cimeng masih lebih masuk akal. Iya, gue kalau ganja masih bisa bela. Kalau Sabu tuh udah susah ya. Iya. Soalnya orang Sabu suka bohong. Suka ngibul ya? Iya, suka ngibul. Ngakunya nggak nyabu. Iya. Cuman nggak dari pantat kan Virgon kan? Soalnya ada teman saya dari gitu. Siapa tahu. Lu tuh gimana orang nggak benci sama lu, Oza? Itu kan ngecengin teman. Semua lu cengin, kenal lu cengin, kagak kenal lu cengin. Kemarin dia baru aja kasus kayak. Ya. Nah ini juga udah gue bersihin sebenarnya tuh kemarin tuh. Mana? Ya itu sih anak kecil tersebut kan. Oh, sorry, beda kasus. Oh, beda kasus. Ini lu ngomongin soal AB. AB betul. Betul. Yang lo maksud? Gue mau ngomongin soal yang itu apa? Make up rutin. Oh ya, make up. Tapi mari kita ngomongin AB dulu. AB. Kebetulan saya dan AB ada hubungan. Hubungan apa? Kemarin, lu tau kan sekarang lagi ada kecenderungan video-video orang diganti sama oh iya, ada video AB pakai muka ya, Anda, ada. Ayo bye-bye dulu. Nggak mau bye-bye. Ya udah deh, bye-bye. Tapi itu masih berlangsung tuh sampai hari ini di Twitter masih berlangsung gitu, Bang ya. Bergantian muka ini ya. Goblok. Nggak perlu itu. Nah, itu lu sindir kemarin. Apa sindiran lu terhadap AB? Bukan, gue nggak nyebut AB bahkan. Gue bikin sama teman saya, Coki kan. Kita bikin tentang orang tua yang mengeksploitasi anaknya, bikin konten tanpa konsen. Kan AB dengan konsen kan. Dia harusnya udah jelas, ya bukan AB yang kita bahas. Nah, tapi videonya di repost oleh Mami Stego. Siapa tuh? Nah, itu nyokapnya si AB kan. Langsung gue DM kayak, Mami Stego, ini nggak apa-apa nggak nih? Mami Stego nih sama Erigo apa hubungannya? Kayaknya Mami Stego pernah pakai Erigo pas muda mungkin. Nah, terus Mami Stego, saya... sorry, sebelum nyambung ke situ, emang benar lu tidak berusaha untuk menyindir AB? Tidak. Itu siapa yang lu sindir? Janetes sebetulnya. Nggak, bukan juga Bang. Bercanda lagi ya teman-teman. Ayo. Bercanda, bukan. Janetes kan nggak ngonten, nggak mungkin. Nggak mungkin. Janetes nggak ngonten, Bang. Udah pokoknya maksudnya... Siapa lagi? Joshua Suherman? Bukan, mana dia belum punya anak. Enggak, dia dulu kan anak bocah. Oh iya betul. Dia kan artis cilik. Kan ekuivalennya artis cilik ya kayak AB kan? Kayak AB, Cipung. Iya betul. Tapi masih beda, Bang. Maksudnya Joshua dulu masih bikin lagu, masih bikin film kayak... Enggak, itu Papa Tibop yang nulis lagunya, dia nyanyi doang. Dia tetap harus yang ngetik susah, kecil-kecil dengan metronom kan juga perlu skill gitu. Nah udah tuh. Siapa yang lu sendiri kalau bukan AB? General aja. Mana ada general? Ada general dong. Misalnya enggak, kayak... maksud gue bocah-bocah di kontenin kan bukan hal umum, hanya sejumlah orang saja yang melakukan itu. Tapi yang FYP banyak, Bang. Yang udah lewat di FYP kita tapi nggak famous banyak. Nggak tahu tuh. Nah, terus adalah satu komen kayak, wah Bang, pasti duit endorse-nya dipakai untuk nonton A7X gitu. Nah, saya pikir diksi-diksi kocak nih gitu kan. Nonton A7X. Gue love lah. Untuk yang nggak tahu, itu adalah Avenged Sevenfold. Nah, gue love nih, set. Nah, terus penonton bilang kayak, tuh kan bener, berarti dia ngomongin AB karena bapaknya AB ternyata nonton Avenged ya kan. Saya mana tahu ya kan. Mana saya tahu dia nyanyi Dirgat bokapnya AB kan saya nggak ngerti juga. Tapi kayaknya lu tahu deh. Nggak makan apa. Tapi akhirnya gue baikan sama Mami Stego dan sama Papi AB juga baikan juga. Ternyata mereka juga penikmat stand up. Tapi menurut lu AB dieksploitasi nggak? Enggak, karena dia dengan konsen. Dia mau berkonten. Bukan konsentrasi, bukan. Dia dengan senang hati berkonten AB Cekut itu.
Kenapa sih namanya Abe Cekut? Soalnya dia pengen ngomong sekut kayak Gofar, cuman nggak bisa gitu. Jangan bohong sama gue. Cekut. Lu pikir karena gue sudah tua gue bisa dibohongi? Enggak, gue juga nggak tahu bang. Sagitarius anjing. Abe Cekut. Intinya itu namanya Abe Cekut udah. Kita juga nggak ngerti kenapa sebenarnya. Tapi itu yang makeup rutin gimana? Nah, yang makeup rutin itu gara-gara jadi ada SJW. Itu lucu loh, SJW Twitter ya kan. Kayak bikin thread biasa lah, standar. Menurut dia kayak gue menjelek-jelekan makeup dan gue disumpahin kayak emang kan? kagak, gue hanya bahas makeup rutin gitu. Cuman kayak satu instastory doang yang gue bahas, tapi balasannya itu bener-bener ekstrim gitu. Ya menurut gua lu udah sampai level di mana saking banyaknya orang yang sebel sama lu, mereka mah nungguin hal apa lagi dari diri lu yang bisa disebelin. Mungkin kayaknya ada beberapa orang yang kayak gitu. Iya. Kadang emang tweet head comment yang tanpa konteks ke gue juga kadang suka jahat-jahat juga bang. Iya. Itu nama kontennya apa tuh yang lip service. Ini yang lu yang mereka pengen denger. Iya. Ini yang mereka pengen denger. Lip service. Iya. Itu apakah hanya yang makeup rutin yang rame atau sebenarnya ada juga tuh lip service yang rame tapi gua nggak tahu. Yang jadi kontroversi yang jadi marah-marah. Yang AB tadi itu juga lip service juga tuh lip service juga. Kayaknya lip service baru 2 itu yang menyinggung makeup rutin sama si. Tapi bikinnya berapa kali konten? Udah episode belasan sekarang lip service. Berarti emang tidak diniatkan. Tidak diniatkan. Emang niatnya pengen lucu aja. Iya, tapi karena kalau emang diniatkan untuk menghina, maka 17-17-nya menyinggung. Iya. Kan enggak. Ya kalau niatnya pengen menghina ngapain lip service langsung aja kan kayak orang tua ngonterin anaknya. Brengsek lo gitu kalau niatnya emang menghina lebih gampang kan. Itu gue potongnya. Jangan, karena ada contoh itu. Ada contoh. Jangan. Biar rame lagi. Jangan. Itu tidak ada niat untuk menghina. Mensrea kan bang ya. Itu niat untuk menghina kan maksudnya? Enggak, niat jahat. Iya niat jahat. Nah, saya nggak ada mensrea gitu. Betul, Anda tidak ada mensreanya. Betul, secara kemudian itu tidak ada mensrea. Makanya niat jahat kan, karena kan itu dia maksud gue. Si show ini kurang lebihnya pembahasannya akan kayak yang tadi kita obrolin. Kayaknya sih enggak juga. Ada tentang head comment, ada tentang hujatan, tentang rasanya dihujat, tapi akan lebih banyak yang personal sih, bang. Gue pengennya cinta, materi relationship. Gokil. Ya kan, materi relationship. Gue nggak tahu loh sisi cintanya Oza Rangkuti seperti itu apa. Itu yang khusus untuk. Bagus bang, kata dia ya kan. Apa lo? Dia bukan ngomongin maksudnya bagus nggak keangkat atau apa? Maksudnya? Nih, gue kasih tahu sama lo. Kalau gue jadi lu mah, ya. Aisyah gue jadiin opener. Aisyah opener ya. Sayang nggak? Sayang. Penghalang lo. Dia takut bang, stand up dia. Oh, lu bilang Capricorn pengecut. Kenapa pukul rata semua Capricorn? Kan dia doang. Mungkin nanti spesial kedua atau ketiga lah. Iya. Gua masih agak susah untuk dipercaya bahwa ini adalah spesial pertamanya Oza Rangkuti. Tapi itulah yang menjadikannya spesial. Menurut gue lo harus tonton spesial ini Oza Rangkuti yang judulnya adalah Meremelek. Bukan itu Awareness ya? Iya betul. Film Awareness. Ya. Cerita Sebelku. Bang Radit itu. Bang Radit. Oh, lu pikir lo keren? Bang Adri itu. Apa tadi? Jakarta. Jaksel Apokalips. Lupa dulu gue. Jaksel Apokalips. Tiket sudah bisa dibeli di majelislucuindonesia.com. Dia ke Bali, ke Jogja, ke Surabaya, ke Bandung, dan ke Jakarta. Katanya openernya beda-beda. Yang di Bali katanya Nyoman Warte. Ya, yang di Bali belum tahu, tapi kemungkinan kayaknya ada Chris akan Chris Cross. Bukan. Nggak ada yang tahu ya. Chris Jacobi di Bali, dan di Jogja itu ada Ate dan Rio, ya kan? Di Jogja itu ada Rais dan Ilham. Di Surabaya itu ada Aji Pratama dan Sumbu Pendek Podcast, teman-teman gue dari Noise. Ya, itu ada satu lagi tuh IP tuh. Iya, abis itu di Bandung itu ada Ridwan Kamil. Bukan. Tapi ada kan? Di sana, di Bandung ada, tapi kan nggak di show itu, ya kan? Jadi itu ada hostnya Sastra dan Apos, openernya ada Rio dan Ate, itu baru di Bandung. Dan Jakarta itu host Sastra Apos, openernya Sukraj Putra dan Adriano Colby. Iya. Itu kasus lagi tuh. Kenapa? Lu Sastra sama Apos. Nggak ada kasus. Mencuri pekerjaan orang Betawi.
Lah kita mah Betawi banget anaknya bang, asal lu tahu bang, asli dah. Edda. Gue aja kerak telur tadi gue sebelum kesini gue. Siapa tokoh Betawi favorit lu? Iya Bang Benyamin dah standar bang. Gak ada yang lain. Nggak meyakinkan lu jadinya. Ya apa nggak Bang Jaja Miharja Kalau gitu nyanyi lagu Benyamin satu. Lagu Benyamin satu? Yeah. Yang inilah. Yang lu tahu aja. Jakarta kebanjiran. Gokil, terus? Di Bogor ada Remin gitu ya. Tipis-tipis aja bang. Tipis-tipis aja bang. Ini kan pas promo. Nanti pas show-nya aja yang kocak. Silakan ditonton. Terima kasih banyak Ozar Angkuti. Thank you Bang Panji. Thank you. Jaksa Apokalips. Bye-bye.